Ya, selamat pagi semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Senang sekali ketemu kalian walaupun dalam pembelajaran secara daring ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin ada yang memimpin doa. Siapa yang ingin membantu Ibu memimpin doa? Silahkan. Marilah semuanya sebelum memulai pembelajaran hari ini menurut agama dan kepercayaan kita masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan kalian mendapatkan ilmunya ya. Terlihat, Nak? Juga terlihat ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, Ibu ingin mengingatkan, sudah absen belum? Belum. Sudah, Bu. Ayo, yang belum absen silahkan absen pada link absennya. Peraturan selama kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama diharapkan kalian untuk on kamera. Sudah hidup kameranya semua? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Ayo, dibuka hidup kamera kalau sinyalnya bagus. Harap untuk hidup kamera ya, biar Ibu nampak sekalian sedang apa. Kemudian mikrofonnya harap dimatikan jika sedang pembelajaran, kecuali sedang tanya jawab, presentasi, atau menanggapi jawaban temannya. Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, setelah selesai ngomong, mic-nya dimatikan. Kemudian Ibu ingin kalian mengangkat tangan dan sebutkan nama ketika akan menjawab. Jadi Ibu di situ akan penilaian siapa yang keaktifan kalian seperti apa, siapa yang berperan di dalam pembelajaran seperti ini. Kita masih melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang senyawa hidrokarbon, isomer, dan sifat bisnis dari alkana. Nih, kita masuk dulu materi, mengingatkan materi sebelumnya. Ada yang masih ingat? Alkana, apa itu alkana? Alkana adalah senyawa hidrokarbon yang hanya terdiri atas ikatan tunggal saja. Ya, benar sekali, Rosa. Dengan metana, C1 sampai etana, C5. propana, butana, dan pentana, Bu. Iya, betul sekali Dinda, bagus. Lanjut, kemudian Ibu ingin tahu apa sih aturan dalam tata nama alkana? Nanti Bu, Sumti, oke Sumti, silakan Sumti. pertama menentukan rantai atom C terpanjang. Ya, Kedua, betul. memberikan nomor atom dimulai dari C yang dekat dengan cabang. Ketiga, menulis nomor atom C. 2 menjadi di, 3 menjadi tri, 4 menjadi tetra. Iya, sampaikan kompetensi dasar dalam pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Tujuan pembelajaran, kita akan menggunakan model problem-based learning. Artinya kalian menemukan masalah, nanti kita menggunakan metode diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Jadi diharapkan kalian nanti bisa rasa ingin tahunya ada dan teliti, bisa mengungkapkan pendapat kalian dalam menentukan isomer alkana dan menganalisis keteraturan sifat titik didih dan titik leleh pada senyawa alkana. Paham ya? Paham, Bu. Ada yang tahu ini apa? Anak bayi. Anak bayi kembar. Yang ini kembar 2, yang ini kembar 3. Ketika kalian melihat yang kembar, apa yang terbayang kalian? Wajahnya sama. Wajah anak kembar dengan orang yang tua yang sama bisa memiliki nama, sifat, gaya bicara, sifat emosi juga berbeda-beda. Apa sih hubungannya dengan kimia yang kita pelajari pada pagi hari ini? Ternyata di kimia juga ada yang mirip-mirip seperti itu. Ketika rumus molekulnya sama tetapi rumus strukturnya berbeda, itu namanya dengan isomer. Seperti yang kita bahas tadi, ada N-butana dan 2-metil propana. Sama-sama C4H10 tetapi namanya berbeda. Ya kan? Demikian juga walaupun dia kembar tetapi ada perbedaan. Nah, itu yang akan kita bahas
Kenapa dengan rumus molekul yang sama tetapi rumus strukturnya berbeda? Sehingga namanya juga berbeda. Yang kedua, bagaimana sifat fisik dari kedua senyawa tersebut? Itu yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Untuk membahas tersebut, Ibu ingin kalian menonton video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan praktek tentang molimot. Molimot itu adalah alat yang digunakan untuk mengetahui bentuk 3 dimensi dari ikatan kimia. Nah, terdiri atas beberapa bagian. Untuk yang paling sering dipakai adalah yang hitam ini. Hitam ini dia memiliki 4 lubang. Nah, ini adalah ciri dari atom karbon. Yang putih ini dia juga memiliki 1 lubang saja. Maka biasanya digunakan untuk atom hidrogen. Kemudian kalau tangkainya ada 3 jenis tangkai. Untuk tangkai yang ini dia digunakan untuk ikatan tunggal. Kemudian yang ini dia untuk ikatan rangkap 2, rangkap 3, karena dia lentur, dia bisa dibengkokkan. Kemudian yang kecil ini dia digunakan untuk ikatan C dengan H biasanya. Baik, untuk membahas masalah tersebut, kita akan membagi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. LKPD-nya sudah Ibu bagikan di semalam ya di grup WA? Sudah. Nih, pertama kalian akan mendiskusikan masalah yang ada di LKPD. Kemudian kalian juga bisa menggunakan literatur yang ada, bisa menggunakan modul, bisa dari internet ataupun sumber lainnya. Kalian diskusikan di dalam kelompok bagaimana pemecahan masalahnya. Kemudian ada perwakilan kelompok untuk mempresentasikannya. Nanti Ibu juga akan masuk ke link kalian untuk melihat hasil diskusi kalian, melihat jalannya diskusi seperti apa, ada penilaian di sana. Baik penilaian sikap ataupun penilaian keterampilan. Kita masuk ke linknya, Ibu bagikan di chat. Bisa bergabung di sana. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bagi yang menggunakan HP, bisa keluar dari room 1, kemudian masuk lagi ke link kelompoknya, nanti masuk lagi ke sini. Ayo, dimulai nak. Nampak teman-teman? Silakan gunakan LKPD yang ada, bisa gunakan juga. Apabila perhatikan bagian di bawah ini. Contohnya yaitu di sini ada atom C, T-nya 4, H10. Coba sebutkan yang nomor 1, yang C5H12. C6H14 itu N-pentana. Ya, betul. Yang kedua 2-metil butana. Iya. N-pentana sama 2-metil apa? Butana. Ya, betul. Habis ya waktunya. Kalau sudah berarti kalian keluar dari kecilnya, kemudian gabung lagi ke room besarnya untuk siap-siap untuk presentasi. Silakan untuk Sinta untuk memaparkan. Baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Isomer itu adalah senyawa yang punya rumus molekul sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Seperti yang terlihat di gambar ini. Dia sama-sama C4H10, tapi strukturnya sama. Ini hasil diskusi kami, isomer dari C5H12. Struktur isomer C5H12. Ini yang berantai lurus. Bagus, lanjut. Yang kedua, ini 2-metil butana, dia lubang 1. Nah, ini ada dari isomer C6H14. Isomer dari C6H14 itu ada 3. Yang pertama dia rantai lurus, N-heksana.
Yang kedua, Romana, struktur dari C6H14. Selesai, Cinta. Demikian pemaparan diskusi dari kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Silakan kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusinya. Baiklah, perkenalkan nama saya Iksan Anwar Hakim akan menjelaskan hasil diskusi kelompok 3. Ini adalah penjelasan yang tidak terlalu beda dengan penjelasan yang Sinta, yaitu sama. Yaitu keduanya mempunyai rumus molekul yang sama C4H10, tetapi bentuk rangkanya berbeda sehingga disebut isomer rangka. Kemudian, ini gambar yang seperti Sinta tadi, setelah kami cari pada diskusi kelompok tadi, yaitu C5H12, ada 3 strukturnya. Kemudian, isomer C6H14, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 struktur dan nama senyawanya yang berbeda. Kemudian, ini adalah sifat fisis alkana, yaitu titik leleh dan titik didih, kemudian titik cairnya. Ini adalah tabel sifat fisis alkana. Yang terakhir yaitu sifat fisis alkana yang bercabang. Contohnya yaitu senyawa, ada N-butana, C-nya 4, jumlah atomnya C, titik leleh, min 138, titik didihnya, min 0,5. Kemudian dibandingkan dengan 2 metil propana. Ini sama, yaitu jumlah atomnya ada 4, tetapi dia bercabang. Kemudian memiliki titik leleh yang lebih kecil daripada titik leleh N-butana tadi. Terima kasih atas pemaparan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan dari hasil kelompok diskusi kalian, Nak? Cukup, Bu. Apa tadi isomer? Dengan rumus molekul sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Semakin panjang rantai karbon, maka titik didih dan titik lelehnya juga akan semakin besar. Itu kenapa? Ada yang tahu kenapa dia seperti itu? C, maka massa molekul juga semakin besar. Sehingga titik didih dan titik lelehnya juga semakin tinggi. Kita lihat ini kesimpulannya. Lihat lagi di sini. N-pentana, C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 2 metil butana. Ada berapa, Andre? C-nya, Andre? Ada 5, Bu. Ada 5 juga. Baik, jadi walaupun pada isomer rantai lurus, rantainya ada cabang 1 atau cabang 2, semakin banyak cabang, maka titik didih dan titik lelehnya juga akan semakin kecil. Yang membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siapa yang bantu menyimpulkan? Yang pertama, apa itu pengertian isomer? Senyawa yang punya rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda. Iya, terima kasih Cinta. Tadi pada isomer C5H12 ada berapa jumlah isomernya? Ada 3, Bu. Ada 3. Kemudian pada C6H berapa? C6H14. 14, Bu. 14, Bu. Ada 5. Bu. Ada 5. Ada 5 strukturnya. Bagaimana dengan sifat fisis? Semakin ada cabang, titik didih atau titik lelehnya dia semakin kecil. Semakin dia ada cabang, titik didihnya atau titik lelehnya semakin besar. Iya, demikian ya. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian jangan lupa mengerjakan soal evaluasi yang telah Ibu bagikan di grup WA. Dan jangan lupa kita juga akan membahas tentang karena tadi kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa kembali. Ibu minta untuk Ananda Andreas untuk memimpin doanya. Silakan Andre. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, jaga imun, jaga iman dimanapun kalian berada, jaga protokol kesehatan. Semoga selalu sehat. Sampai Ya, jumpa Bu. kembali minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.